Jadi konsep Hindu sebagai Sanatana Dharma ini seperti konsep energi, konsep hakikat. Tapi di tempat-tempat tertentu tumbuhnya pasti beda-beda. Jadi sesajen, persembahan di mana-mana boleh sama nggak? Boleh beda nggak? Boleh beda. Lalu apa yang harus disamakan ketika hasil buminya berbeda? Tetapi hakikatnya sama, yaitu apa? Jalan persembahan, jalan pengabdian sebagai jalan penyatuan. Muncullah ajaran yang sama dari luar dan mereka bingung, kehilangan akar budayanya. Karena mungkin ada yang pernah mematikan budayanya, tapi kemudian datang transmigran dari luar yang tentu membawa ingatan dan catatan mereka tersendiri. Yang di sini kehilangan, yang ini masih membawa. Akhirnya apa? Mungkin yang membawa ini yang mempengaruhi ini, karena ini nggak tahu apa-apa kan. Untuk mempertahankan desa Kalapatranya ini supaya tertulis, supaya bisa diterima oleh lembaga kita bahwa ini desa Kalapatra kita, ini kearifan lokal kita. Sagilik saguluk, salunglung sebayantake, paras-paros sarpenayang. Artinya apa? Apapun perbedaan-perbedaan itu, tetaplah jaga satu kesatuan, ya, jaga persaudaraan. Jadi berbeda-beda pakaian kita, tapi tujuannya satu, yaitu ngayah. Berbeda-beda cara sembahyangnya, tapi tujuannya satu, yaitu apa? Bakti. Jadi di mana kita berdiam, ikuti aturan-aturan yang ada di sana. Orang Bali ini dulu kan banyak datang dari Majapahit. Apakah orang Majapahit pakai kamen seperti orang Bali? Tapi ketika sampai di sini kan ada perubahan-perubahan mengikuti apa yang ada di Bali. Orang Bali atau orang-orang tinggal di Jawa, ikuti dia di sana. Ini yang disebut dengan desa Kalapatra. Dulu sempat orang Bali itu kalau pergi ke tempat orang mati itu nggak mikirin warna-warni pakaian, bebas saja, apa saja bisa. Tapi ada zaman kemudian orang Bali modenya adalah kalau ke tempat orang mati ikut pakaian hitam. Nggak tahu belajar dari mana, ngikut tren dari mana, akhirnya semua orang akan ditoleh kalau kok dia nggak pakaian hitam. Sekarang kalau orang yang sekarang nih versi terbaru lagi zaman ini, kalau kan tiang terus mengamati perubahan itu. Zaman sekarang kalau orang punya orang meninggal, dia pakaian putih-putih karena dianggap kematian adalah perjalanan suci. Nah, kalau mau meniru Bali, tirulah apa yang ada di Bali. Contohnya maksud saya begini, Bali menjaga budayanya sehingga bertahan sampai sekarang. Melalui apa? Melalui ritual-ritual itu, melalui persembahan mereka menjaga budayanya. Di tempat lain, jagalah hal yang sama, itu yang ditiru dari Bali. Jangan sampai kehilangan dua kali. Ada zaman hilang, sekarang pas mau bangkit dibiarkan hilang lagi tanpa pencatatan-pencatatan pola gitu. Daripada kita hanya mempertengkarkan, kok saya dijajah oleh budaya baru misalnya. Kenapa merasa dijajah? Karena kita lupa menciptakan budaya lama kita. Nah, orang dulu menciptakan budaya kan menggali dari tempat mereka tinggal. Kalau orang dulu saja bisa menggali, kenapa orang sekarang nggak bisa menggali ulang gitu? Karena di Bali sudah ada yang menjaga warisan itu. Di sana biarkan saja. Karena jangan sampai lagi-lagi ada yang hilang. Budaya yang menghasilkan pakaian hilang gara-gara harus homogenitas terjadi. Biarin aja. Di Bali itu dibiarkan berbagai cara itu menjadi museum hidup. Biarkan Jawa menjadi museum hidup. Jangan sampai urusan pakaian, urusan luar itu mengganggu kebersamaan itu. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Ya, hari ini kita akan berbicara Hindu di Indonesia tidak sama. Kenapa seperti itu? Dan tentu kita akan kupas bersama dengan Bapak Wayan Mustika yang selalu menjadi perbincangan di media sosial dan sebelumnya sudah kita undang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu. Rahayu. Lumayan waktunya untuk ke studio Hindu Channel yang ada di Bali. Dari Kute ke sini itu ada 30 menit ya Pak ya. Ada 30 menit. Dan Miko ketika pernah sowan ke tempat Pak Wayan Mustika juga sempat bingung karena baru pertama ke Bali. Jadi rutenya belum paham. Ternyata boleh parkir di pinggir jalan kalau di Bali, kalau di luar Bali tidak bisa. Tapi kita tidak akan membahas ke sana Pak Wayan. Bagaimana gambaran Pak Wayan terkait dengan tentang Hindu di Indonesia dan pengaruh kearifan lokal terutama Hindu Nusantara? Ya, pertama kalau kita bicara tentang Hindu,
dulu kan ada sejarah di Indonesia bahwa Bali sendiri dulu agamanya agama Tirta disebutnya, agama Tirta kan. Sebelum kemudian ada pengidentitasan agama yang kemudian kita jadikan Hindu, yang dulu di masing-masing daerah itu kan memang ada ajaran-ajaran yang terkait dengan budaya-budaya di sana. Ada Kaharingan, ada Kejawen gitu kan. Yang kemudian masuknya ajaran Hindu, ajaran Sanatana Dharma sebenarnya. Kalau kita bicara tentang Sanatana Dharma, itu kan artinya kebenaran yang abadi. Kalau itu kebenaran yang abadi, berarti sifatnya universal, melampaui ruang dan waktu. Dimanapun berada, pasti ada universalitas dalam ajaran Sanatana Dharma. Nah, ketika ajaran universal itu masuk ke dalam berbagai budaya yang berbeda, misalnya zaman dulu kan ada animisme, dinamisme di Nusantara ini, kemudian dimasukkan hal-hal yang sama. Contoh nih, salah satu ajaran yang ada dalam Bhagavad Gita, ia yang mengenal aku yang sama di mana-mana, itu sesungguhnya ia yang tercerahkan. Nah, di Nusantara ini kan ada orang-orang yang melihat sesuatu yang sama. Ada roh-roh pada tanam-tanaman, pada pohon besar, pada batu-batu. Yang dia lihat itu apa? Sesuatu yang berenergi di sana. Nah, inilah yang kemudian selaras dengan apa yang disampaikan dalam Bhagavad Gita itu. Bahwa ternyata orang Nusantara bisa melihat sesuatu yang sama di mana-mana. Bahwa ada sesuatu yang mengisi benda-benda atau makhluk-makhluk hidup ini, animisme, dinamisme itu. Nah, sekarang masuklah ini, mengalami akulturasi, asimilasi, adaptasi dengan budaya-budaya lokal yang ada di sana. Sehingga tumbuhlah paritas-paritas agama Hindu di Nusantara ini dengan berbagai sudutnya. Contoh nih misalnya, kita lihat dalam sudut biologis. Manusia membutuhkan energi. Semua butuh energi, makhluk hidup butuh energi. Energi yang lumayan bagus bagi manusia adalah energi yang berasal dari karbohidrat atau gula, karbohidrat. Tapi karbohidrat ini kan universal sifatnya. Tapi di masing-masing daerah itu berubah. Di tempat lain ada sagu sebagai sumber karbohidratnya, di tempat lain ada jagung, di tempat lain ada ketela, di tempat lain ada padi. Tapi semua materi-materi yang berbeda itu hakikatnya sama, yaitu apa? Karbohidrat menghasilkan energi. Jadi konsep Hindu sebagai Sanatana Dharma ini seperti konsep energi, konsep hakikat. Tapi di tempat-tempat tertentu tumbuhnya pasti beda-beda. Di Bali akan tumbuh budaya. Nah, kalau kita bilang budaya itu budidaya, tanam-tanaman kan juga ada budidayanya. Budidaya jagung, budidaya sagu, budidaya begini. Nah, budaya-budaya luhur di masing-masing tempat itu terjiwai oleh Sanatana Dharma. Sehingga kemudian muncullah kesan seolah-olah Hindu di Nusantara ini beda-beda. Tentu saja beda-beda. Tapi yang sama itu apa? Hakikatnya. Sanatana Dharmanya. Bahwa orang-orang Hindu percaya pada ada sang pencipta di semua ciptaan. Dia percaya pada Brahman. Apapun sebutan terhadap sang pencipta itu. Kemudian dia percaya bahwa ada percikan sang pencipta di setiap makhluk-makhluk hidup. Maka orang-orang dulu percaya juga ada roh pada pohon, ada roh pada begini. Betul, betul kan? Nah, cuman namanya beda-beda. Boleh kan namanya beda-beda, nggak ada masalah gitu. Kemudian cara penghormatannya boleh nggak beda-beda? Boleh. Nama berbeda, cara penghormatan berbeda, tapi hakikatnya sama. Kemudian bahwa setiap makhluk hidup itu melakukan sebuah tindakan, berkarma, betul nggak? Betul. Kalau orang di Sumatera, di Nusantara lainnya, di Bali, di Jawa, karmanya sama nggak? Nggak sama. Nggak sama kan, berbeda kan, karmanya beda-beda. Karma petani, karma nelayan kan beda-beda. Tapi sama-sama nggak ada pahala? Sama. Orang nanam buah, orang nanam kelapa, orang nanam mangga, semua berkarma, tapi buahnya beda-beda. Jadi, secara hakikat, karma pahala itu di mana-mana sama. Tapi perbuatan mereka beda-beda. Maka,
Ketika orang Bali mempersembahkan karma berupa nanam padi, tidak mungkin mereka mempersembahkan mangga gitu misalnya kan. Maka yang jadikan bahan persembahan itu padinya. Yang di hutan nggak bisa nanam padi, mereka punya palawija misalnya, itu yang mereka persembahkan. Jadi sesajen, persembahan di mana-mana boleh sama nggak? Boleh beda nggak? Boleh beda. Boleh beda. Lalu apa yang harus disamakan? Ketika hasil buminya berbeda. Tetapi hakikatnya sama, yaitu apa? Jalan persembahan, jalan pengabdian sebagai jalan penyatuan. Itu yang sama di situ. Sebagai jalan penyatuan. Iya. Ini menarik terkait dengan budaya luhur di daerah yang berbeda-beda tadi yang disampaikan Pak Wayan, ya salah satunya Miko, pasti secara budaya luhurnya di tanah di Sumatera, kemudian yang dari Jawa seperti itu. Nah kemudian langsung bertanya yang kedua itu, bagaimana Hindu di masing-masing etnis itu bisa menjaga identitasnya. Identitasnya itu kan tidak seperti fisiknya saja, tetapi bagaimana sarana benda yang dipakai, ya sarana persembahyangannya, kemudian dan bahkan mungkin cara mengaturkannya, doanya, bahasa ibunya berbeda gitu. Gini Miko, cara bercocok tanam di sebuah daerah beda-beda, tergantung musimnya. Musimnya kan nggak selalu sama kan. Mungkin di Bali sedang bercocok tanam, di sana mungkin belum hujan-hujan. Nah, pola-pola waktu itu kemudian ada yang dicatat sebagai sebuah tulisan pengingat, ada yang dituturkan. Sekian hari lagi akan musim hujan gitu. Ada yang perbedaan-perbedaan seperti itu. Sehingga budaya bercocok tanam mereka turun-temurun melalui catatan-catatan atau melalui lisan. Tapi kapan sebagian orangnya melupakan tutur itu, tuturnya hilang, catatannya tidak ada. Nah, suatu ketika mereka kembali bercocok tanam, ini yang hilang. Ada catatan yang hilang, ada budaya tutur yang hilang. Sehingga mereka kebingungan apa yang harus dicari. Nah, inilah yang biasanya terjadi. Muncullah ajaran yang sama dari luar, dan mereka bingung, kehilangan akar budayanya. Karena mungkin ada yang pernah mematikan budayanya, atau mereka sendiri mematikan budayanya sehingga lupa budaya leluhurnya. Mau cari sejarahnya, nggak ada catatan. Mau nanya ke orang tuanya sudah lupa. Sehingga mereka harus memulai dari awal, mencatat ulang. Ketika nggak punya catatan, terpaksa meminjam catatan orang lain yang mungkin nggak cocok dengan budaya di sana. Nah, ini yang seringkali menyebabkan perubahan dari budaya leluhur orang dulu dengan orang yang datang, misalnya Hindu nih. Mungkin misalnya di sebuah tempat transmigran, mereka sudah hilang lah tutur tentang masa lalunya, Hindu masa lalunya, ajaran leluhur masa lalunya hilang. Tapi mereka cocok dengan Hindu misalnya. Tapi kemudian datang transmigran dari luar, yang tentu membawa ingatan dan catatan mereka tersendiri. Yang di sini kehilangan, yang ini masih membawa. Akhirnya apa? Mungkin yang membawa ini yang mempengaruhi ini, karena ini nggak tahu apa-apa kan. Karena sudah hilang leluhurnya. Ajaran leluhurnya udah nggak ingat lagi. Nggak ada yang menuturkan. Transfer pengetahuan masa lalunya terputus. Sedangkan ini membawa ingatan pada kesehariannya atau lontar-lontarnya. Sehingga terpaksa pakai yang ini atau udah pakai itu aja deh. Gitu. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika tiba-tiba ini mengingat, aku ingin leluhurku dong. Gitu. Nah, maka yang terpenting adalah kalau ingin kembali seperti keberagaman itu, di masing-masing daerah yang dulunya adalah Hindu misalnya, harus mengingat budaya-budaya leluhurnya. Pasti minimal ada catatan-catatan yang mungkin pernah hilang, tetapi pasti ada sesuatu di situ. Atau kalau enggak, coba lakukan perenungan-perenungan sehingga muncul gaya-gaya persembahan. Bagaimana kita mengikuti gaya persembahan yang dulu? Sederhana. Ikuti apa yang tumbuh di sana. Misalnya ada tarian, kan tarian di sana pasti tumbuh, bertahan. Maka jadikan tarian itu persembahan. Kalau di Bali ada tarian begini, ada juga tarian lama, tarian baru juga ada. Di sana misalnya tarian lama sedikit, buat aja tarian baru yang sesuai dengan versi di sana. Beberapa tahun lalu kan pernah tangkil ke pura
apa? Di Jawa. Iya di Jawa, Sido Langgeng. Sido Langgeng. Sido Langgeng. Nah di sana ada persembahan gamelan Jawa, tarian Jawa, itu bagus. Karena mereka bangkit misalnya budaya di sana. Karena keberagaman budaya itu yang harus kita pertahankan. Nah, mungkin ajaran Hindu lah yang kemudian mengizinkan mereka membangkitkan kembali budayanya. Ya. Dan kalau memang sudah ada, bagus dipertahankan. Nah, seperti itu Miko. Ya. Karena kita sebagai umat Hindu, benar yang disampaikan oleh Pak Wayan bahwa menjaga budaya leluhur di daerah itu sangat penting. Kemudian jangan sampai kita meninggalkan kebiasaan kita apa yang ditanam. Kita, Pak Wayan ataupun kita sebagai umat Hindu itu harus bijak menyikapi ini semua. Nah, untuk kita sebagai umat Hindu yang menerima kearifan lokal, menerima semuanya, karena ini kan nanti kita akan data, kita akan teruskan kepada generasi selanjutnya karena ada yang kita tulis nantinya. Nah, supaya kita bijak dalam menyikapi perbedaan kearifan lokal ini seperti apa Pak Wayan? Untuk supaya di kalangan umat Hindu yang di daerah masing-masing juga berjalan, terutama induknya yang terlihat besar itu kan Bali, terutama corongnya. Gitu. Nah, kalau mau meniru Bali, tirulah apa yang ada di Bali. Contohnya maksud saya begini, Bali menjaga budayanya, sehingga bertahan sampai sekarang. Melalui apa? Melalui ritual-ritual itu, melalui persembahan mereka menjaga budayanya. Di tempat lain, jagalah hal yang sama, itu yang ditiru dari Bali. Budaya yang sudah ada, tiru. Kalau ingin mentransfernya, catat sekarang. Kalau dulu ada yang hilang, lupa dicatat, karena nggak nyangka akan seperti sekarang, maka mulai sekarang lakukan pencatatan-pencatatan baru. Apa yang bisa dipakai persembahan, apa yang bisa dipakai ini, itu, lakukan saja. Ini yang bisa kita lakukan. Ya, supaya kita tidak kehilangan lagi, gitu. Jangan sampai kehilangan 2 kali. Ada zaman hilang, sekarang pas mau bangkit dibiarkan hilang lagi tanpa pencatatan-pencatatan pola, gitu. Itu yang terpenting. Ya, daripada kita hanya mempertengkarkan kok saya dijajah oleh budaya baru misalnya. Kenapa merasa dijajah? Karena kita lupa menciptakan budaya lama kita. Cari, pasti ada ketemu di situ. Nah, membangunkan kembali itu kan lewat tulisan-tulisan. Ya, seperti Miko sekarang mempertanyakan ini kan sedang membangunkan kembali ingatan-ingatan leluhur. Kalau kita misalnya percaya bahwa ada reinkarnasi, tentu kita percaya bahwa yang lahir kembali adalah roh-roh leluhur. Roh-roh leluhur yang masuk ke dalam tubuh baru. Pertama mungkin muncul kesadaran untuk kembali pada ajaran leluhur di tempat itu. Berarti itulah ingatan dia sebagai leluhur yang masuk ke tubuh sekarang ini. Nah, kalau itu muncul, lakukan tambahannya berupa apa? Gali lagi. Nah, orang dulu menciptakan budaya kan menggali dari tempat mereka tinggal. Kalau orang dulu saja bisa menggali, kenapa orang sekarang nggak bisa menggali ulang gitu? Cari aja, gitu. Gali ulang. Gitu. Kalau orang dulu bisa diam dalam perenungan, orang sekarang apa nggak bisa diam dalam perenungan? Bisa. Makanya banyak artefak-artefak yang muncul. Udah cek aja, gali aja lagi sekarang. Kan zaman sekarang semakin canggih kan. Dibantu lagi dengan kecerdasan buatan. Kan jauh lebih gampang mestinya. Karena ini akan masuk kepada kegiatan sehari-hari kita Pak Wayan. Kegiatan sehari-hari kita itu gotong royong itu sering di pura. Kalau di Bali dinamanya itu ngayah. Nah, akan muncul sebuah perbedaan kearifan lokal itu pada saat kita ngayah. Karena kan ada pendatang, ada asli orang daerah tersebut, kemudian bahkan etnisnya punya berbeda. Pada saat ngayah itu ada yang pakai belangkon, udeng, lestari dan lain sebagainya, yang Ambon gitu kan, bahkan Sunda gitu. Di situ itu muncul perbedaannya. Artinya pola ngayah ini sudah terjalin bagus. Nah, kalau pandangan Pak Wayan, ngayah yang benar-benar
eh, ngayah dalam tolak ukur Hindu, pandangan ngayah itu seperti apa. Karena jangan sampai, yaudah deh saya ngajar ngayah dulu tanpa memikirkan ekonomi juga. Karena ini pasti akan ada ngayah yang dilihat perbedaan etnis, ada yang salah kaprah memandang penjelasan tentang ngayah. Gitu. Kalau ngayah itu kan semacam pengabdian ya, mengabdi. Ada yang ngayah sebagai pemimpin upacara, pengabdian intinya. Pengabdian sebagai jalan baktinya kepada kehidupan, kepada sesama manusia, kepada lingkungannya, kepada Tuhannya, itu ngayah. Jadi tidak memikirkan ekonomi di situ. Di luar ngayah baru kita membayar itu artinya dibayar. Di luar itu kan. Nah, karena memang terjadi pencampuran manusia heterogen, maka suatu ketika mungkin akan terjadi homogenitas. Sama dengan orang Bali dulu. Dulu orang Bali kan juga tercampur. Datang dari Majapahit, tercampur dengan orang-orang lokal, gitu kan. Nah, siapa yang menjadi trendsetter dalam berpakaian, dalam ini, itu akan mengikuti. Ya, akan terjadi perubahan-perubahan. Tapi kalau setelah sekian lama, ya dulu bagusnya kan mungkin ya, ada yang berpakaian. Kalau lihat foto-foto orang Bali dulu kan sebagian nggak berpakaian, sebagian berpakaian. Nah, sekarang kalau kita lihat orang Bali sekarang, ada banyak perubahan juga. Cara berkebayanya mengalami perubahan, cara berpakaiannya juga mengalami perubahan. Ketika menikah, ketika ini terus mengalami perubahan. Nggak ada masalah di situ. Bahkan ada yang memakai kebaya bukan kebaya ala Bali, tapi kebaya ala yang lain lagi kan, ala mode-mode sekarang gitu kan. Nah, nggak ada yang berubah, nggak ada yang aneh di situ. Nah, di tempat-tempat lain misalnya di Jawa, ada yang pakai belangkon, ada yang pakai begini. Nanti akan terjadi, kemungkinan akan terjadi kesepakatan-kesepakatan baru. Misalnya, oh kalau kita sembahyang pakai pakaian ini, kok kayaknya enak di sini. Nah, jadi lakukan aja masing-masing, tanpa harus merasa mempengaruhi orang lain, nggak usah. Nanti akan terbentuk sendiri. Oh, kayaknya kok enakan pakai belangkon ya. Gitu misalnya, ya udah ikutin sana. Nanti muncul kesepakatan-kesepakatan tanpa dipaksa. Mode itu kan nggak ada pemaksaan, nggak ada paksaan dalam mode. Yang ada itu apa? Perasaan kok kayaknya lebih nyaman kayak gini ya, gitu. Tiang kalau di Jawa juga kundangan di sana, orang di sana pakai belangkon, ya udah pakai belangkon kayak Jogja gitu kan. Kalau pas datang dari Bali bawa pakaian ini, udah pakai pakaian begini gitu kan. Nah, jadi dari sana paham bahwa apa? Jangan sampai urusan pakaian, urusan luar itu mengganggu kebersamaan itu. Gitu. Makanya dari zaman dulu sudah diajarkan, bina ika, tunggal ika. Berbeda itu, satu juga itu. Jadi berbeda-beda pakaian kita, tapi tujuannya satu, yaitu ngayah, gitu misalnya, gitu kan. Berbeda-beda cara sembahyangnya, tapi tujuannya satu, yaitu apa? Bakti, gitu. Jadi bahwa kemudian akan terjadi pergeseran, kok kayaknya ini lebih bagus ya. Udah biarin aja kayak gitu, alami aja, tanpa harus merasa ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini, enggak. Tapi saran saya, gitu. Karena di Bali sudah ada yang menjaga warisan itu. Di sana biarkan saja. Karena jangan sampai lagi-lagi ada yang hilang. Budaya yang menghasilkan pakaian hilang gara-gara harus homogenitas terjadi. Biarin aja. Ya, yang penting cara sembahyang pun mungkin akan berbeda gitu. Di Bali itu dibiarkan berbagai cara itu menjadi museum hidup. Biarkan Jawa menjadi museum hidup. Kalau orang pakai belangkon sembahyang, jadi orang tahu, oh ini gaya orang Jawa di masa lalu, masih dipertahankan sekarang. Oh, ini orang Bali membawa gaya sembahyangnya begini. Itu akan terus bertahan sebagai museum hidup, bahwa ini budaya yang pernah hadir di kehidupan masa sejarah dulu gitu. Kan budaya itu adalah museum hidup, bukan hanya yang tertulis. Ya, kalau sekarang ini kan di Bali banyak yang dibangkitkan lagi tarian-tarian lama. Misalnya ada tari baris jangkang gitu. Baru lihat, wah menarik banget ini. Ternyata zaman dulu sudah ada baris jangkang tuh. Kalau bukan karena ada yang menghidupkan kembali tradisi itu, kita nggak tahu bahwa dulu ada seperti ini. Gitu. Ya, menghidupkan kembali. Nah, kalau sekarang kan
AI mampu menghidupkan foto jadi video, betul nggak? Iya, betul. Ya, kenapa kita tidak menghidupkan saja dengan Atman intelijen kita, AI kita? AI apa? Atman intelijen kita, kecerdasan Atman kita untuk apa? Membangkitkan hal-hal yang dulu sudah nggak sempat dihidupkan lagi. Hidupkan belangkon, karena belangkon dipakai ke pura, hidupkan lagi. Ya, orang Bali sudah hidup di sini, bahwa ketemu di sana udah pas saja. Atman intelijennya dihidupkan. Atman intelijen dihidupkan. AI-nya Pak Wayan. Ya. Ini karena ketika kita berbicara kearifan lokal, Bali ini sudah berhasil menjaga kearifan lokal yang disebut dengan Desa Kalapatra. Ya. Orang Bali semua tahu bahwa Desa Kalapatra itu pemahamannya seperti apa. Ketika dibawa keluar, orang di luar Bali pun tahu, Pak, Desa Kalapatra itu menyesuaikan kondisi daerah masing-masing. Nah, bagaimana ketika pola Desa Kalapatra ini bisa dilaksanakan tanpa terganggu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wayan. Kemudian Pak Wayan, kita sebagai umat Hindu untuk mempertahankan Desa Kalapatranya ini supaya tertulis, supaya bisa diterima oleh, kalau kita tidak terlepas dengan lembaga ya Pak Wayan ya, itu bagaimana supaya tidak terlepas ke, ya, supaya bisa diterima oleh lembaga kita bahwa ini Desa Kalapatra kita, ini kearifan lokal kita gitu. Ada sebuah konsep yang hasil perenungan orang dulu kan, sehingga muncullah peribahasa itu. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi di mana kita berdiam, ikuti aturan-aturan yang ada di sana. Orang Bali ini dulu kan banyak datang dari Majapahit. Apakah orang Majapahit pakai kamen seperti orang Bali? Saya nggak tahu, dalam sejarahnya nggak tahu. Tapi ketika sampai di sini kan ada perubahan-perubahan mengikuti apa yang ada di Bali. Nah, artinya kalau orang Bali atau orang-orang tinggal di Jawa, ikuti dia di sana. Ini yang disebut dengan Desa Kalapatra. Ikuti apa yang berlaku di desa itu, apa yang tercatat, ya, patranya, apa yang sesuai waktunya. Mau waktu yang sekarang apa dulu? Kayak di Bali misalnya, Desa Kalapatra, kala waktu. Dulu sempat orang Bali itu kalau pergi ke tempat orang mati itu nggak mikirin warna-warni pakaian, bebas saja, apa saja bisa gitu. Tapi ada zaman kemudian orang Bali modenya adalah kalau ke tempat orang mati ikut pakaian hitam. Nggak tahu belajar dari mana, ngikut tren dari mana, akhirnya semua orang akan ditoleh kalau kok dia nggak pakaian hitam. Sekarang kalau orang yang sekarang nih versi terbaru lagi zaman ini, kalau kan yang terus mengamati perubahan itu. Zaman sekarang kalau ada orang punya orang meninggal, dia pakaian putih-putih. Karena dianggap kematian adalah perjalanan suci. Berubah lagi sekarang. Terus yang tidak punya keluarga, yang kematian itu Banjar, anggota Banjar misalnya, pakaian bebas lagi. Nggak ada lagi yang peduli. Dulu orang pergi ke pura itu pakaiannya bebas, nggak harus putih. Ada zaman kemudian di Bali, orang ke pura itu pakaiannya pakai safari putih. Seperti pejabat gitu semuanya begitu. Yang pernah begitu. Kalau kita berpakaian dulu, sebelum pakai safari, kalau melihat orang pakaian safari agak gini, kok aneh nih orang pakaian safari, orang pakai semuanya yang kayak tipis-tipis kan, kok aneh nih gitu. Mau jadi pejabat mungkin ya gitu. Tapi lama-lama semua ngikut. Setelah semua ngikut, mungkin lama-lama terasa betapa panasnya. Akhirnya kembali lagi ke pakaian putih-putih kayak gini, biasa begini. Pakaian biasa kayak gini gitu. Nah, justru ketika pakai safari ditoleh. Kembali lagi gitu. Kok begini gitu. Ini kan terus mengalami perubahan-perubahan dan kita tahu kan perubahan adalah hal yang abadi di dunia ini. Gitu. Nah, jadi jangan terlalu mempermasalahkan perubahan-perubahan itu. Nah, itu yang disebut kala, perubahan seiring waktu. Nah, nanti kalau kita pergi ke desa lain akan terjadi perubahan seiring desa itu. Kalau Miko pernah memperhatikan di Bali, pernah ada masa di mana pelinggih-pelinggih tempat suci di rumah masing-masing itu bahannya pakai perada.
Ada masa sekarang ini ada sempat masa di mana pakai batu hitam semua, batu lahar. Ada sempat masa di mana semua pakai batu paras. Kemudian sekarang ini ada pelingi-pelingi yang lagi ngetop nih. Nggak tahu apa, pakai batu-batu antik. Pokoknya penampilannya antik. Ada lagi nih, oh. Tapi di desa-desa tua, seperti desa Pedawe, mereka nggak pernah saya lihat memakai yang ini. Tetap sekaya apapun mereka di sana, yang dipakai apa? Turus lumbung, bambu kalau nggak salah. Sampai sekarang nggak berubah. Itu perubahan, perbedaan karena desa Kalapatra. Kalau di daerah Bali Selatan, di Rumah Tiang misalnya, ada yang bikin merajan itu tinggi-tinggi. Kalau di Singaraja segini, jadi haturkannya cukup segini. Kalau di Bali naik lagi begini. Di Bali Selatan begini. Yang mana yang benar? Nggak ada. Kita mengakui bahwa perbedaan itu tergantung pada apa yang disepakati di tempat itu. Karena sudah ada kesepakatan ya berjalan saja. Jadi ini dari Hindu Channel sendiri bahwa apa yang kita diskusikan dengan Pak Wayan, kami dari Hindu Channel atau Miko menekankan kepada kita semua, terutama kepada tokoh-tokoh kita di Bali saja sudah menerima tentang kondisi perbedaan kearifan lokal Desa Kalapatra yang ada di Bali itu semua berjalan. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, dan bahkan itu sudah turun-temurun. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika yang ada di luar Bali, biarkan itu berjalan, kemudian jangan itu ditekan, bahkan itu dikejar, karena umat Hindu kita itu sedang haus atau sedang membayangkan, sedang menikmati apa yang dia sedang lupa dulu karena sudah tertinggal. Nah, kemudian terakhir Pak Wayan, bagaimana pesan leluhur kita ketika adanya sebuah perbedaan dan perbedaan itu menjadikan umat Hindu kita itu nyaman, damai, tenang, hening, semua berjalan dengan nikmat. Di Bali ada ajaran manusia pada. Manusia pada itu artinya apa? Leluhur mengingatkan kita bahwa semua manusia sama. Itu yang pertama. Sama dalam arti kedudukan. Kemudian yang kedua ada ajaran sagilik saguluk, salunglung sebayantake, paras-paros sarpenaya. Artinya apa? Apapun perbedaan-perbedaan itu, tetaplah jaga satu kesatuan, ya, jaga persaudaraan, jaga toleransi di antara kita, ya, karena yang penting itu adalah ajaran Tatwamasi. Dalam ajaran Tatwamasi, itu pun adalah engkau, itu pun adalah engkau, itu pun adalah engkau. Bahkan Tuhan menciptakan bunga Kamboja tidak satu jenis. Ada Kamboja warna-warni, ada jenisnya berbeda, ada warna berbeda, aroma berbeda. Ada berbagai varietas-varietas yang diciptakan, tapi menyebutnya bunga Kamboja. Manusia Bali dalam ajaran Hindunya diciptakan berbeda-beda keindahannya. Dalam tradisi berbeda, agak adat berbeda, ini berbeda, tapi yang penting hakikatnya tetap sama. Makanya kita diajarkan hakikat yang sama itu apa? Pancasrada. Tetaplah percaya pada 5 hal ini, sisanya jangan terlalu dipikirkan perbedaan-perbedaan itu. Ini ajaran leluhur. Jadi segilik seguluk selulung sebayantake, paras-paros sarpenaya, artinya semua perbedaan itu harus dijadikan bahan menyatukan keberagaman. Karena kalau tidak ada keberagaman, apa yang mau disatukan? Lukisan indah itu bukan dibentuk dari satu warna. Bagaimana caranya melukis dalam kanvas putih jika pakai warna putih tok atau warna hitam tok? Nggak bisa. Keindahan lukisan baru bermakna ketika ada warna-warni di situ. Kira-kira seperti itu. Nggih, matur suwun semua Pak Wayan Mustika. Diskusi kita sangat bagi Hindu Channel sangat mendalam karena sangat jarang sekali narasumber-narasumber Hindu Channel bisa menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang jarang didengar ini Pak Wayan. Suksema Pak Wayan, kita hari ini membahas tentang Hindu di Indonesia tidak sama, tetapi nilai-nilai hakikatnya itu sama.
Terima kasih, kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Pak Wayan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Semua Pak Wayan.